minum na kesempatan dan tanya udara pun na kesempatan. Kemudian satu yang perlu sampaikan yang bahwa yang disampaikan atau medianya na buku karangan atau kitab-kitab karangan Abuya Butawi. Yang email kepada Abuya Butawi na dalam bukunya dan dalam kitabnya. Jadi bahwa soal yang ini nunjuk bukunya hapus salah. Oh itu hapus anak mutasi itu. Ya, punya anak ingat aku bahagia. Kemudian yang pertama buku hari. Pan. Ya, itu yang cacat ini. Ya, ini kaya juga pakai buku anak ada tuh hasil pen nanti. Merumput kemudian kemudian baca itu dijual dia. Nah, baru dari itu Abiya. Nah, jadi demikian. Jadi bukan memakai apalagi kepada Abiya, waktu dan tempat kamu serahkan kepada Abiya. Belum puas dalam sebuah acara istilahnya. Kepada Abiya kamu serahkan ke seorang orang. Saat tunggu, sabar tunggu, silakan dibagikan. Kita tengok hanya dalam YouTube, tapi bak Facebook. Dan semua teng tengok izinkan untuk download dan upload kembali karena tujuan tengok menyebarkan ilmu. Alhamdulillah, tausiah sudah dimulai dari Masjid Ligapui, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Salam ta'zim dan tuan kepada Bamandum jamaah majelis kajian, majelis zikir, majelis maulud yang berbahagia pada malam yang berbahagia. Salam ta'zim dan tuan kepada Tunku Beci, Tunku Imam Kampung, Tuhapul, Tuharapan dan Bamandum, anak-anak muda yang hadir dalam majelisnya. Mudah-mudahan kita Allah, mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali sebelum kita mulai akan ceramah atau mau'izah Maulid Rasul, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat iman, Islam dan ihsan kita, dan tak lupa kita junjungkan kepada kekasih kita bersama penyelamat dunia dan penyelamat di akhirat kita. Beliau adalah Habibana wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para sahabat keluarga beliau, kepada seluruh para generasi tabi'in, atba'u tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang insyaallah ditanya khususan mudah-mudahan dengan mudahnya hadir dalam majlis Maulid Rasul malamnya, insyaallah tengok bahawa akhirat ditanya merumpuk dengan Rasulullah, tengok bahawa akhirat insyaallah ditanya jid kalam Nabi Muhammad, dan insyaallah tengok bahawa akhirat ditanya diselamatkan oleh baginda Rasulullah dengan syafaat beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, mama, ayah-ayah yang dihormati, insyaallah mengenai halangan ditanya malamnya
InsyaAllah mungkin akan tuan sampaikan mau'izah hasanah selama 40 atau 45 menit. Dan daripadanya insyaAllah mengenai halangan bertanya sesi tanya jawab, dan insyaAllah kali sampaikan oleh guru kita yang benar. Jin bertanya maju masalah tu macam je matematika je, biologi je, fisika je, terserah anak tanggalah ya. Yang baik ada ruang tu yang dah. Pakan mandrah dia jawab je dia jawab, tapi yang kan ranah ada tuan jawab. Berkenaan tentang masalah yang detail yang ranah almarhum Abu Yalun tuan yang jawab. Yang masalah COVID yang kau pastikan lem ke doktor, yang doktor tuan je dan seterusnya. Maka oleh kerana itu jamaah dirahmati Allah yang berbahagia, malamnya katanya akan terdengar bacut nasihat dari baginda Rasulullah dalam ranah majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa ada 2 tetes air mata yang turun dari mata kita. 2 tetes air mata itu lebih baik daripada segala isi bumi dan segala isi yang ada di langit. Menangis kita karena Rasulullah itu lebih baik daripada menangis karena bukan dari Rasulullah. Mengapa? Karena mak ayah menyebutnya nyo mentang hudem na umu gutanya uronyo hana nabi lain mak hana nabi lain ayah bawa singo gutanya bawa kiamat gutanya akan gabung dengan ku yang gutanya kubur selamanya di dunia. Dan insya-Allah menyebutnya tajak kena dalam majlis yang mulia, majlis Maulid Rasulnya. InsyaAllah langkah kaki orang dan mandung dari rumah walaupun hujan nejak sabah langkah kaki yang kena untuk ikhlas rida mengharap syafaat dari Rasulullah. InsyaAllah katanya singah menemui syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman terkadang orang anggapnya sepele. Kadang Pak Beci kalau mengumumkan, dia tanya malamnya nak dakwah maulid, dia tanya malamnya nak majlis kajian zikir dan seterusnya. Terkadang nak orang cok tikap, ilang baik jam masjid, dalam kedai pun kalau dengarkan sama masjid. Nah yang mudah lagi nyan. Man God, alhamdulillah, ada yang dia tak dengar bud, tak dengar kajian, tak dengar zikir, mandum God. Kecuali tak nonton film Korea, film India, nak anak boleh juga. God mandung urung dengan zikir, God mandung urung dengan maulud, pulang masjid atau luar masjid anak mengalah. Tapi ada satu pahala yang Allah kasih beda dengan Allah jauh baru lain. Pahala punya dengku, pahala melangkahkan kaki katanya dari rumah sengaja ikhlas, ridha, mengharap syafaat ya Allah ya Tuhanku walaupun hujan dan jatuh ya Allah. Itu mengharap syafaat bagi Rasul ya Allah. Walaupun dalam cuaca terik hura, mata hura pah di atas. Mulai kita yang jatuh ya Allah. Karena lu mengharap syafaat bagi Rasulullah. Ya Allah ya Tuhanku kadang tengah hujan mentengah. Benar kahek wah dari belang tu contoh. Benar kahek dua orang kopi mungkin. Atau lebihnya orang dua orang kopi dari poh 7 malam, poh 7 bunga nak bawa. Nyan hek cik. Maka le alasan urang ajak majlis. Dan ingat baik-baik pahala orang berjalan kaki itu dalam satu majlis dihitung oleh Allah pahala. Apalagi urangnya ayat-ayat malamnya ayat-ayat sekalian kita datang untuk dalam ranah majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya cok sampel contoh. Salah tidur orang yang merumpak syafaat Nabi. Ini kena cerita malam. Mudah-mudahan ceritanya dia ditanya cok sabuh manfaat yang paling raya dalam hidup dia. Ulang tengok. Bahawa Rasulullah syafaat Nabi-nya yang katanya kain tak dengar syafaat Nabi, tak kira syafaat Nabi-nya bahawa kiamat nanti. Ada pun. Syafaat Nabi-nya dia katanya merumpak.
Waktu ni hudibnya insya-Allah na syafaat Nabi itu. Kan tak hari kiamat kan? Ya kan? Ya kami cerita tu. Hanya lu kalau bahasa Aceh daripada bahasa Indonesia. Hanya di tempat lain dah lu bahasa Indonesia. Maka lu laki maaf baca jamaah online. Saya minta maaf dari Palembang, dari Sulawesi. Kadang-kadang untuk tuan tengku pakai bahasa Indonesia kami tak faham. Menhanjur ke cara mana? Tapi bahasa Indonesia itu kamu ubah lu bahasa Aceh. Cik hanjur laju. Ya, minta maaf. Nak awak Banjarmasin, Pak Ustaz, cobalah ngomong bahasa Indonesia, kami tak faham bahasa daerah. Cuman menoi deh, lu pegang bahasa daerah Indonesia, nak mufum. Tapi hana mangan aku kan. Kalau pun Indonesia hana mangan, ada luar tadi ngau. Baik, malamnya khusus tak pakai bahasa Aceh untuk. Laki maaf, saya minta maaf kepada jamaah online yang dari Banjarmasin, Sulawesi dan seterusnya. Seperti mana yang Tuan sampaikan benoma ayat syafaat baginda Rasul itu bukan hanya kita dapati saat di akhirat saja, tapi ketika adanya ulam kubur insyaallah na syafaat Allah yuk. Bahkan ketika adanya hudib insyaallah na syafaat yang Allah yuk. Tak segala mengatanya bahas syafaat, katanya cerita aja. Jina udah kena cerita kaboha bahwa dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyukai sebut hadis Bukhari nya dengan ka sahih laju. Nya ana padanya nyampu hadis itu, hadis palsu, hadis dhaif. Ana padanya menyukai sebutkan hadisnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang berarti hadisnya sahih, hadisnya benar, baik, bukan palsu. Apa di dalam hadis itu? Katanya mufakat ini bahwa ada salah seorang yang bukan non-muslim, ada salah seorang yang dia bukanlah orang beragama Islam, tapi dia mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak-mak ayah-ayah dan tuan, urun dana mendumnya nan turi dengan nan Abu Lahab. Turi nantam dengar Abu Lahab ke nantam kalon Abu Lahab hanya tapi kitanya alhamdulillah ni turi mandum Abu Lahab lu kena tanya oleh tegol dalam cerita Abu Lahabnya na jahat jahat Abu Lahab na berakai Abu Lahabnya na god hanya mufakat katanya malamnya mandung laju dalam majlisnya bahwa Abu Lahab urung hanagat Abu Lahab urung bro akai Abu Lahab urung yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mufakat berarti katanya mandung kamu mufakat bahwa Abu Lahab itu orang jahat ya kalian mau kamu mufakat deh kalau kamu mufakat dengan alhamdulillah mufakat. Tapi dari sekian jahatnya Abu Lahab, dari sekian buruknya perbuatan Abu Lahab, dari sekian metode perbuatannya untuk menghalangi dakwah Rasulullah, nasabohai yang katanya harus tak ikut kiban Abu Lahab. Dari mandum perbuatan bro Abu Lahabnya, nasaboh amalan Abu Lahab yang je kita pakai. Yang bakal menambah nengku. Hasil benar. Karena bro akai Abu Lahab, karena bro but Abu Lahab, Allah turunkan ayat. Punya Allah kayak turun ayat yang kahana pegah balik tu. Kenapa ada balik? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka itu punya tangan si Lahab. Menyuka menan Allah turun ayat yang berarti kamu fakat laju dan yang mendung Abu Lahab orang jahat. Orang jahat. Tapi malamnya lu kena cerita nasabah amalan yang dipuput oleh Abu Lahab yang harus kita nyocok. Hanya mendengar oleh Wahabi pegah je yang kami dia halun tuan. Kasesatnya kasesat Wahabi kasesat. Ya. Kawan. Ketika Abu Lahab mati masuk dalam kubur, Ana ni, urang punya dalam kubur ana dia. Sudah masuk dalam kubur
Dalam hadis Bukhari diceritakan bahwa ada salah seorang saudara Abu Lahab bermimpi melumpungan Abu Lahab. Apa kata saudaranya? Ya Lahab, madza laqita ya Lahab. Ini bahasa dia. Lahab, selama kah mati, pun apa namanya Lahab dalam kubur? Menan bahasa dia. Selama kah mati Lahab, pun kamu tumai dalam kubur. Nam tumai na? Nam tumai kebaikan ya? Karena kami tahu wahai Abu Lahab, dulu engkau satu-satunya yang menghancurkan dakwah Rasulullah. Dulu kau satu-satunya orang yang sangat benci dengan Rasulullah. Dulu kau satu-satunya orang yang paling tidak suka dengan tauhidnya Rasulullah. Dulu kau satu-satunya orang yang mengintimidasi perilaku Rasulullah, jasad Nabi Muhammad, dan apa yang diinginkan Rasulullah kau tak pernah setuju. Maka hana laju wahai Abu Lahab, lam kubu hanam demi belum yakin hanam demi takut. Apa kata Abu Lahab? Hanya cerita ini perkataan Abu Lahab di dalam Sahih Bukhari. Lagi tuangkan benar. Kitanya mufakat Abu Lahab ni urung ruakai, mana? Mufakat lagi urung jahat lah Abu Lahab. Tapi nak tahu amalan yang dia tak ikut. Apa kata Abu Lahab? Lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Memang aku tak pernah menemukan kebaikan ketika aku hidup. Memang aku tak pernah menemukan hal-hal yang baik dalam hidupku ketika aku hidup. Memang aku tak pernah mendapatkan kenikmatan selama aku hidup. Ghaira anni, kecuali hari ini aku diberi kenikmatan oleh Tuhanmu Allah. Apa kenikmatan Abu Lahab? Suqitu hadhihi. Nyo suqitu hadhihi nyo. Tak bukai becut, kemudian kasiram. Suqitu hadhihi nyo dalam bahasa kita nyebut badaya diderus air. Mengalir air. Lah kok bisa? Pakai jumenan. Wah, ayo tak kah bagi. Kamu kira akan meminta pulang kubu pakai jumenan. Jadi amalanku yang kah kubu wahai Abu Lahab jatuh oleh Allah. Iya. Lahab, kenapa kau diberi air oleh Allah? Padahal dulu kau tak pernah senang kepada Rasulullah. Padahal dulu kau tak pernah berbahagia dengan tauhidnya Rasulullah. Padahal dulu kau punya ide dan metode untuk membunuh Rasulullah. Kenapa dalam kubur kau diberi air? Ya, ini kan aneh kan? Hebat tingkah Abu Lahab yo iya. Nian kan rahmat Allah ya kan? Rahmat yang puati dulu, rahmat yang kebaikan. Umur kita yang buat, mata kita yang buat, telinga kita yang buat, bu kita yang buat, kita yang dalam rumah buat, mandu masa rumah buat. Itu rahmat. Segala kebaikan dari Allah yang disebut rahmat. Maka saudaranya bertanya, menolak. Menyuman negeri dia. Pakan Allah nunjuk ibak rona. Pu sebab, pu amalan yang dorang buat wahai Abu Lahab. Pu amalan yang kah buat wahai Abu Lahab. Maka Abu Lahab menjawab, bi ataqati Thuwaibah. Karena masa hidup aku pernah memerdekakan budakku namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah. Ilun tuan, waktu ilun baca hadisnya form, ilun tahu nama formnya. Arti nama form mana? Okeylah, musuh Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah. Itu sebab, karena kan budak masyarakat le, kan Thuwaibah betul, kan ya, benar kan? Bilal bin Rabah budak sih, ya kan? Kenapa harus Thuwaibah al-Aslamiyah yang menyebabkan Abu Lahab ayah dalam kubur hijau oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiap malam Senin? Maka lum pelajari, lum merumpok sebuah kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Murid Imam Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Katsir. Tapi Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lum merumpok sebuah kitab lain ya, kitab daripada Imam Ad-Daiba.
Yang telah lumpuan Haqaiqul Anwar dan kitabnya. Belum lumpuk dalam kitab lain Rasailus Suyutiyah yang kumpulan karya Imam Suyuti. Alhamdulillah belum lumpuk kitabnya dari salah tidro saudara katanya dari Yaman. Kirim maklum belum baca kitabnya. Apa kata ulama-ulama ahli hadis ini? Imam Ad-Daibah, Imam An-Nawawi, menyukai pegah Imam Nawawi, Imam Ad-Daibah ahli hadis, Imam Ibnu Katsir ni hana pu mayang le, hana pu tanya le yang ke ahli hadis, hana pu dengar habalun, hana salah. Tapi tuan telah sampai ke referensi yang jelas. Ternyata mak ayah, alasan Abu Lahab memerdekakan budak Suwaibah karena ketika itu budak Suwaibah mendengar kabar, melihat Nabi Muhammad baru lahir, lalu larilah budak Suwaibah ke rumah tuan Abu Lahab dan berita Abu Lahab, wahai tuan dan Muhammad kalahe tuan Abu Lahab, Muhammad kalahe. Ya? Apa yang reaksi yang ditimbulkan Abu Lahab? Nya betul Abu Lahab, Muhammad kalahe, tuan kalahe. Oh, mana bahagia tak Muhammad kalahe. Bila Abu Lahab bahagia tak Muhammad kalahe. Suwaibah kena nejak tiat dronyo budak wahai Suwaibah, nyo necok peng dinar dirham lun Suwaibah, lun merdekakankah wahai Suwaibah, lun bahagia tak Muhammad kalahe. Karena sebab inilah Allah berikan syafaat kepada Abu Lahab setiap malam Senin. Allah tak pandang bulu. Kafirkah dia? Hindukah dia? Budakah dia? Konghucukah dia? Yahudikah dia? Israelkah dia? Kalau dia berbuat baik kepada kekasihku Muhammad, aku akan berikan kebaikan kepada dia juga. Kaileh munyo Abu Lahab. Nyo perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadisnya. Pui pegah dari beliau, munyo Abu Lahab mantau hijau oleh Allah nikmat dia orang benci kepada Rasulullah yang kon Islam, apalagi kita yang merayakan rehlah, mengadakan majlis dalam ranah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah penurat Senin mentang dari hijau oleh Allah. Roh Selasa hijau cik, roh Rabu hijau cik, roh Khamis hijau cik. Roh Selasa hijau cik. Cuma beda lagi kemunya Abu Lahab sukitu hadihi. Lemnya diderus airnya, mana diderus air. Menyo katanya insyaallah kan diderus air. Bahasa bodrongnya hijau oleh Allah, mandum kita cik. Hijau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lem kena lem pegah, nyo hadiskan hadis palsu mak. Nyo hadiskan hadis dhaif ayah. Tapi nyo hadis sahih Bukhari. Bukti Abu Lahab merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara pegak kenduri. Kiban kenduri Abu Lahab memerdekakan budak Suwaibah al-Aslamiyah. Maka sukitu hadhihi, aku diberi air oleh Allah dalam kubur. Alhamdulillah. Munyo katanya melangkah kaki dak kena dalam majlis mengharap syafaat lagi lengkuankan menawa. Setiap langkah kaki urung daun mendung mak ayah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan nanti Allah berikan syafaat. Cuman berikhlas saja. Kadang nak urung jauh masjid, ada jauh masjid. Ya, tajaklah. Akan mana? Ana mengang kadang pagi cik you tanya untuk tengok dia kahwin ana tanya ana dia pagi cik you tanya jam masjid tu. Oh nya ana nampak cobaan punya benda nanti jak terpaksa. Ikhlas karena Allah. Abu Lahab bukti bahawa sesungguhnya Allah berikan syafaat karena memperingati hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dulu Abu Lahab benar nakal, tapi waktu rahim Muhammad dia senang dia merdekakan budak Suwaibah al-Aslamiyah. Menyobak tingkat Abu Lahab nyo hana dapetik. Abu Lahab yang konurung Islam dan getanya urung Islam terpegah dalam maulud hana. Oh nyan lebih parah dari Abu Lahab no. Ya kan? Abu Lahab urung kafir pun Islam. Urung kafir. Ya kan? Dan kitanya urung Islam.
Dan nanti saudara dan orang Islam juga ambil juga mulut bid'ah. Yang kan lebih parah daripada Abu Lahab ni. Ya, dia tu Abu Lahab tolong yang paling parah, yang punya bikin jinnya. Ya kan? Baik dia juga mulut bid'ah. Baik dia juga mulut kafir. Baik dia juga mulut syirik. Baik dia juga mulut kurafat. Nak tupuikan kurafat bid'ah mandum ke habis terapar dan olehwaknya. Mauludnya haji pokok dia. Oh, mana? Ma Abu Lahab kan? Abu Lahab waktu lahir Nabi Muhammad merdeka dia kalori hijau pelak nyanyi kiban. Laki lebih hayu Abu Lahab daripada orang ni. Berikan mauludnya bid'ah. Ya. Alhamdulillah, insya-Allah munyong hadir dalam majlisnya memang hujun ya, tapi saja kena ikhlas saja semata mengharap syafaat Rasulullah, insya-Allah Allah kasih. Ya kan? Hai buat tingkat Abu Lahab je, apalagi kita. Ya, alhamdulillah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nyo lun kena lun tuan beri nasihat, lun tuan sampaikan nasihat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi, beliau pernah bersabda, "Ittaqu haitsu ma kunta. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin." Leboh pesan Nabi malam ini. Leboh pesan Rasulullah malamnya, ya insyaAllah nyo nupuo kabarnya, nupuo rumahnya, nasihat baginda Rasulullah. Menyuruh dan mendung, termasuk ulun tuan, mengamalkan leboh nasihat baginda Rasulullah. InsyaAllah selamat gidanya dunia, selamat gidanya di akhirat. Gidanya anak tentai mak, anak tentai ya. Kan berarti lo kamu turban, kamu peci lagi yang tamu dalam surga, anak tentai di Syekh Basisai kala ni. Yang menurut riwayat 6 murid tertuhro, mengarang kitab terbebok. Malam neraka. Jadi kalau Syekh Bal'am pada masa Nabi Musa, hidro Syekh lah, malam neraka. Jadi nya korbankan jaminan malam surga. Ya, bukan jaminan. Man kamu semayang kiban cara niku, na jaminan tamu dalam surga. Punya kehendak Allah ni bukan jaminan wajib semayang tamu dalam surga. Man kiban cik ada semayang. Semayanglah. Ya, Syekh Basisah belum semayang, Syekh Bal'am belum semayang, tapi dalam neraka. Ya kan? Kemudian nadam urang kisah tak taim dah dengar lambut. Kisah tu dah orang pendina. Semayang hana, tapi waktu meninggal dia berikan air kepada anjing, dia masuk surga. Nyo pelajaran yang lagi ni baik salah cok surah baik untuk nak bergerak menyomenan tentu kakelah lo preh mati mentong minta saya tu jom iya insyaallah kamu dalam surga mandon yang semayang hana baik minanci yang menjamin kita masuk surga dua nyo nemita mulai ronyo nemita nyo dua bohnya yang akan jaminan tanya mantan surga. Pertama, rahmat Allah yang menyebabkan kita nyo tamu dalam surga. Yang kedua, syafaat baginda Rasulullah. Ya, syafaat baginda Rasulullah. Salah tabah kita yang merumpok syafaat Nabi, tak ikut kiban yang Nabi begah. Maka malamnya dan tuan kena sampaikan lebih pesan Rasulullah. Pertama, ittaqullaha haitsu ma kunta. Umatku, engkau bertakwalah dimanapun kamu berada. Dalam kantor kau bertakwa, dalam kebun kau bertakwa, dalam rumah kau bertakwa, dalam masjid kau bertakwa, dalam warung kopi pun kau bertakwa. Lawiknya orang bertakwa dalam masjid, sebab warung kopi hana le takwa, mampu terjadi. Yang tu habis orang main chip ni, main judi ni, Mobile Legends ditakak juga ni. Kadang na orang tu Nah kejadian tidak orang yang orang kopi jawab lo curhat. Tengku lu curhat betul. Nah anak muda aja pesan teh hangat dari pukul 7 bunga, pukul 7 malam anak betul-betul lain. Yang kunyan teh hangat yang tabok. Wifi lon kargo, listrik lon rugo, mampu buka anak muda yang main chip. Nyo penyakit rakyat medanya orang.
Okeylah anak muda main cin. Nyo yang lebih parah lah urut dua ka main cin lah. Nyo penyakit ayah. Ini buatan Cina. Maka saya teringat ada salah seorang penulis Yahudi. Tahu nang yang kedua. Ini menyebutkan dalam bak Google mata belah wipi mata belah mana itu lagi banyak laut. Ya, apa kata penulis Yahudi? Kenapa Islam mundur? Padahal dulu Islam itu kaya raya. Padahal dulu Islam itu maju dengan ekonominya. Padahal dulu Islam itu maju dengan politiknya. Padahal dulu Islam itu maju dengan sejarahnya. Tapi kenapa Islam hari ini mundur? Karena tiga. Salah satunya Islam tak mau lagi membaca kitabnya. Tak mau lagi membaca Al-Qur'annya. Tak mau lagi membaca ayat-ayat Allah. Tak mau lagi mengambil i'tibar ayat-ayat Allah. Kadang katanya tablau Al-Quran, tak duduk dalam rumah hana tak baca, watai urung ja. Nyo Quran dan Madinah. Duduk dalam ruangannya dibaca hana. Nyo Quran dan di Mekah, kenang-kenangan dan tua. Lom duduk hana baca abang. Hana baku menang. Dan ayu lom kalau Qurannya. Dibaca hana. Itu fenomena yang terjadi di tempat kita hari ini. Maka target utama penghancuran Islam adalah melalaikan mandung anak muda. Gimana cara ada melalaikan anak muda? Pertama ialah puji dari ulama. Nyan yang paling penting. Karena nanggronya maju, karena wilayah hidayah maju, karena nanggro kadang gampang diberi rahmat oleh Allah. Karena mantau hadir ulama, munyuhana le ulama hana ruh. Munyuhana le ulama hana le cahaya di kampungnya. Hana le cahaya di tempat ini. Apalagi kita nyo tak dengar khabar lawe, nyo tak dengar berita-berita ulama-ulama kita sudah mulai diintimidasi. Kadang kita nyo anak senang tak ulama tak hina-hina ulama. Menyobrok ulama, nya ulama cik. Nya kan? Lawe nya le tak kalan ulama. Apabila ulamanya mengeluarkan fatwa yang hana setuju bakai kita nyo tahu lah. Yang dapat nak ulamanya, pakai ulamanya benar. Pakainya bedeh kan baik benar. Yang pegahnya orang namanya. Ulama sudah mulai dijauhkan. Kenapa ulama ini menjadi target utama penghancuran dan pembunuhan serta intimidasi? Karena kalau Indonesia masih ada ulama, sungguh kapitalisme tidak akan bisa masuk. Sungguh komunisme tak akan bisa masuk. Sungguh materialisme tak akan bisa masuk. Nyan punya. Komunisme punya dukung. Kapitalisme punya no kamu nonton dengar ya. Menyoba kadang orang awam orang yang hana galak dengan riba. Mentongna Islam maka mentongna hal-hal ribanya, dilarang ribanya dan seterusnya. Oleh karena itu Rasulullah berkata, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat hatta yuhbadal ilmu, sampai hilangnya ulama. Punya ulama katanya mak ayah kamu mulai gaduh becut-becut, anade gaduh becut-becut, meninggal ulama katanya. Kadang meninggal ulamanya karena sakit, karena memang ipoh. Ya. Nah sadar katanya, sadar bahwa katanya ulama katanya wallahu a'lam yang sebegah le. Tapi sadar bahwa kondisi kita nyolawenya adalah banyak ulama yang mulai dibunuh. Ya? Betul ya? Ada mana orang betul juga fakta apa dulu nak petik. Fakta ada bukti. Pertama, menunjuk bukti hadis. La taqumus sa'ah, tak akan meninggalnya atau tak akan terjadinya kiamat hatta yuqbadal ilmu, sampai ulama itu ditarik oleh Allah. Hilangnya, dihilangkan orang alim ulama. Ditanya mbak gurai-gurai ditanya dari hidayah. Ditanya yang kalimat yuqbadanya kalimat punya. Pat beda yuqbidu dengan yuqbada. Ya mbak gurai-gurai ditanya. Pat beda kalimat yuqbidu dengan yuqbada dalam ilmu saraf, ilmu nahwu. Banyak bertanya apa tapi beda antara yuqbidu yuqbada. Nya mufhum laju bahwa Rasulullah berkata yuqbada bukan yuqbidu. Munya yuqbidu mempat fa'il. Munya yuqbada mempat fa'il, artinya
Failnya banyak. Menyujud tabuh makna ulama dibunuh, ulama dimatikan. Menyo kalimat yukbidu, maka Allah yang mengambil ulama. Tapi kalau yukbadu, maka orang membantu ulama itu untuk mati, dibunuh, intimidasi dan seterusnya. Ya. Hai lagi bak berita karena pada pertemuan pada berita-berita yang lalu kan ada dengar orang pengo ya bak pesantren. Ya. Ilun lo hitung tu, ilun hitung. Hai tengah lo duduk orang kopi, anabut kak lo mitanya tu. Lo mita data dari mulai tahun 2000 awal 2019 terus bak 2020. 13 kasus orang gila membunuh ulama. 13 kasus orang gila. 13 kasus orang gila membunuh ulama target sama ada lain. Hantar dengar orang gila bunuh menteri. Nanti dengar dalam berita. Hantar dengar orang gila bunuh Pokemas. 13 kasus baklun datanya. Tanggai padut, dipat alamat, jam berapa, siapa yang terbunuh. Nah, termasuk yang kasus Syekh Ali Jabirnya. Ya. 13 kasus orang gila kan orang anak gila. Orang gila target yang sama, Jadi oleh orang gila kan. Papan tak mana ada target. Kemudian kan target beda becut atau menteri mungkin, anggota DPR, RPRA, DPRK. Kanjeng benan. Maka kata Rasulullah, yukbadal ilmu, bukan yukbidul ilma. Ini apa dengan bud nahu, bud saraf. Dengan nahu sarafnya, maka jadi natiro murid Abu Ya mendahului tanya Abu Ya, kiban hukum tiro gurai mengajar bud, tapi anjir nahu, anjir ilmu saraf pun nahu. Maka Abu Ya jawab di dalam kitab Al-Fatawa. Balun nak kitab Al-Fatawa, insyaallah bud, sejak bah tim meluntuan. Laki kitabnya. Nalunnya kitabnya. Apa kata Abu Ya? Tidak boleh seorang guru mengajar kalau belum faham ilmu nahwu, ilmu saraf. Ya? Nah, oleh karena itu, menghancurkan Islam itu mudah. Tidak sulit. Bagaimana menghancurkan Islam? Ciptakan game, ciptakan permainan, buat film. Itu bit film berbagai macam film, itu bit game bermacam game, awal game COC, Call of tu ya, Call of, COC, belum teringat taknya, udah nak main ni pun, nak main, untuk buka biar itu nyan main, karena COC, gadoh COC itu belum punan, Mobile Legend, ya kan? Ya. Leh Mobile Legend itu bit long, leh nyan barulah pulangnya Free Fire. Lehnya itu bit long terbarunya yang paling parah, chip dominonya. Ya, menghancurkan Islam mudah. Tak perlu habiskan duit menghancurkan Islam, tak perlu menghabiskan dana menghancurkan Islam. Bagaimana caranya? Pertama, jauhkan rakyat dengan ulama. Yang kedua, ciptakan permainan untuk generasi muda orang-orang Islam. Punya dua bohnya berhasil, sungguh kita sudah menguasai Islam. Maka orangnya mari sama-sama kita jaga ulama. Laweknya naurung hanai patih le ulama. Nalong pugahnya tau lamanya. Pak ijah buat. Jika manusia sih. Tu pun tak ikut ji. Nah, kamu mulai ji. Padahal Abu Walid tengku. Saya tak pegah ji. Kita itu termasuk yukbadal ilmu. Termasuk orang yang menghindari ulama. Hanale. Menyuka gadah ulama kata Rasulullah. La taqumus sa'ah. Tak akan terjadi kiamat sebelum hilangnya para alim ulama. Ulama kita mak kaya kamu lai hanale. Haji tak hitung juga pedro yang tuha-tuha yang je ulama-ulama raya orang hanale. Kamu dari selatan hanale. Kecuali tinggallah Abu Ya Mawardi. Yang tuha-tuha lah mudah-mudahan nanti.
Nyan tahu. Kalau jelah ulama mereka dua kan jaga ulama. Hanali, kamu mulai Hanali. Maka oleh karenanya mari sama-sama kita menjaga ulama karena pusat bumi adalah ulama. Rasulullah bersabda, "Mautul alim lam tujbar." Kalau mati ulama itu penyakit yang tak akan bisa digantikan. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, musuh contoh hanali ulama apa yang terjadi masanya Nabi Muhammad?" Maka Nabi menjawab, "Su'ilu fa'aftau fadallu wa adallu." Apabila bak sabuh masa hanali ulama, nekanlah, nerasakanlah bak sabuh masanya bahwa masanya leka urang itu bit sebagai ulama-ulama palsu. Ijak but uyaman letun jet ka ulama. Ijak but ideh Madinah putun kajet ke ulama. Ijak gedeh Makkah 5 tahun kajet ke ulama. Pada syarat menjadi ulama menurut fatwa Syekh Ahmad Khatib dalam kitab Nufahat ala Syarah Warakat bab syurutul muftafti yang menyanaburanya buka. Syarat je ke ulama adalah harus bisa menguasai 12 ilmu mantik, ilmu saraf, usul fiqh, madzhabul arba'ah, ulumul Quran, ulumul hadis. Baru je ke ulama. Mandung ilminya hana batu kuda orangnya, mandung bak raya. Ya kan? Ya. Dan tentunya bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kadang nak orang pegah tengku ulah nak pakai jamaah ni dun ahlus sunnah entau. Man jamaah nak pakai hana ahlus sunnah entau. Apa kau mana? Mana? Ilah nak patih le lawe jauh hadis pendapat ulama. Ya lu patih Quran hadis, Quran sunnah. Alawnya kan kadang-kadang orang kan pengikut sunnah, kajian sunnah, manhaj sunnah. Ya. Nanti dengar ya. Nah salah, hana salah. Sunnah itu tak salah. Hadis Nabi tak salah. Hana salah. Tapi orang yang mengamalkan hadis kadang salah. Orang yang mengamalkan sunnah kadang salah. Nah turi sunnah harganya. Sunnah harganya. Turi. Nah turi sunnah harganya. Turi. Nya sunnah harganya nan pura-pura tamu Islam mak. Itu pun bawa kekuatan Acehnya kon bak bom nuklir. Kekuatan orang Aceh Hawaii kon bak senjata. Kekuatan orang Aceh Hawaii kon bak AK-47 konnya. Kekuatan orang Aceh menurut surah harganya adalah bak fanatik orang Aceh ulama. Makanya dihancurkan ulama. Akibat apa hancur ulama Aceh? Dipeget madhab-madhab walaupun madhabnya enggak. Contoh dalam masjid kita ni mayoritas Syafi'i menyotrok Aceh makanya najis. Menyotrok pucawa oleh orangnya. Menyonan tapi ramai nonton Imam Maliki. Menggiban cik, tamu ngasih Imam Maliki tidak mengatakan anjing itu najis. Yang najis itu air li. Berarti Aceh aja lewat ini. Menurut mazhab Maliki. Munan cara itu cawa orang Aceh. Itu ide daripada senok horgonya. Maka jika kasus perang cumbuk. Ya. Perang cumbuk yang tahu lagi kan. Senok horgonya. Tahu orang Aceh ini fanatik pada ulama. Maka itu bidlahnya orang-orang yang sama lagi senok horgonya. Yang orangnya kan maulid hajat bid'ah, tahlil hajat bid'ah, samadiyah hajat bid'ah, zikir maulud hajat bid'ah. Jadi pakai motor laju pada motornya ana masa Nabi. Waktu katanya bang, tilap pun pakai tilap ejer. Mana masa Nabi nak ejer? Oh ini bukan, ini tidak masuk bid'ah, ini bab dunia. Nya mana jawaban awaknya? Ini bab dunia. Mana kamu maulid pakai mic itu bab dunia atau tidak? Itu bid'ah karena maulidnya. Ya. Jadi fenomena yang laganya kajilah hadis terbaik pertuhun yang lalu Rasulullah memberi sinyal munyohana le ulama, ciri-ciri ulama kena mulai hanale. Derata laju ulama hati kedanya umat ayat. Ciri-ciri ulama hanale adalah fa'aftau fa'adallu wa adallu. Ketika itu muncul ulama-ulama bodoh. Ketika mereka memberi fatwa, mereka akan saling sesat dan menyesat. Akan terjadi kan? Lawenya katanya karena urang pegah je sesat, urang je pegah katanya sesat, urang belah deh pegah je sesat, urang belah deh menganci pegahnya sesat. Kehadir kan? Berarti ulama danyo kan mulai gaduh.
Maka oleh karena itu Rasulullah berpesan, ittaqullah haitsuma kunta. Kalau begitu, bertakwalah kepada Allah, baik di masjid, baik di daya, baik di pesantren, baik di warung kopi, semuanya bertakwa kita kepada Allah. Salah satunya Nabi mengajarkan kita, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada firasat ulama, karena ulama punya nur, yang nur itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Firasat ulamanya berbahaya. Punya ulama kamu mulai tengap anak pegah balik, tiga pegah balik, yang firasat. Punya ulama anu pegah bak dan utang anak kedli. Itu firasat. Kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'minin. Takutlah kalian kepada firasat orang-orang beriman. Tahu orang beriman? Tentunya ulama. Kenapa kita harus takut dengan firasat orang beriman? Fa innahu yanzuru binurillah. Dia bisa melihat cahaya Allah. Menyona haba dari ulama katanya kun bak katanya anak kedli, maka siap-siaplah kita akan terjerumus ke satu lubang yang besar, lubang kesesatan, lubang bid'ah dan lain sebagainya. Dan hati katanya adalah katanya urang Aceh sesama urang Aceh katanya tak hina. Babak mulut kai pegah dong nyan bid'ah aja. Sunah harganya na fa Quran. Orang yang mengamalkan sunnahnya salah sunnahnya. Kadang orang yang mengamalkan sunnah itu yang salah. Sunnah harganya hafal Quran, tapi dia salah. Dia lagi cerita. Nah, salah tidroba masa Rasulullah bernama Zulkhuwaisirah. Soalnya Zulkhuwaisirah. Jadi bak saboh urawa dalam hadis Muslim, loh nawafai hadisnya. Yang hadis Muslim. Ijak Zulkhuwaisirah. Datang Zulkhuwaisirah. Apa katanya? Rasulullah tengah bagi-bagi harta ghanimah. Harta zakat sekaligus harta ghanimah dibagi-bagi bak sahabat bacut, nyo bacut. Ijaklah Zulkhuwaisirah. Wahai Muhammad, berbuatlah adil engkau. Menani ke Nabi Muhammad. Apakah berani tak mai ke Nabi Muhammad? Apa kata Rasulullah? Celaka engkau. Kalau aku tak bisa lagi mendirikan keadilan di dunia ini, siapa lagi? Ini mau abahnya oleh Umar bin Khattab, ijak Umar bin Khattab mak kedeng. Nabi napa ya halung kau lah untuk takuji? Jangan Umar, biarkan dia hidup. Suatu saat kau akan tahu keturunannya bagaimana. Siapa itu Zulkhuwaisirah? Orang hafal Quran. Soalnya Zulkhuwaisirah, orang yang sering tahajud. Siapa itu Zulkhuwaisirah? Orang yang selalu mengamalkan sunnah. Siapa itu Zulkhuwaisirah? Orang yang selalu dalam masjid, orang yang selalu berpuasa Senin Kamis, orang yang selalu sholat sunnah, segala macam sholat sunnah, orang yang selalu beribadah. Tapi berani menasihati Nabi, berbuat adillah engkau Muhammad. Zulkhuwaisirah, hadis Muslim. Datang lagi yang lain, Khalid bin Walid. Salah tidur jenderal peperangan. Ijak Khalid bin Walid. Nabi lah kemah. Nak kena tanya kabohan. Benar Nabi. Ilun nak merumpok tidur orang. Yang orangnya ini hitam Nabi. Yang Khalid bin Walid ni. Ilun kalau fitnah. Menyuperlai hadis kena jawab. Ilun perlu hadis. Khalid bin Walid ijak Nabi. Ilun nak merumpok tidur orang yang hitam. Jenggot panjang Nabi. Kemudian yang hitam mata karena sering tahajud. Kain tahajud. Ini kibahan Nabi lu hai tak galanya. Maka dijawab oleh Rasulullah, wahai Khalid, kalau kau percaya kepadaku, fattabi'uni, ikutlah aku. Nabi hai tamnya nurnya, tapi bahasanya kalau kau percaya kepadaku, fattabi'uni lah, ikutlah aku. Ya. Ada orang penghafal Quran, penghafal sunnah, pengamal sunnah, namanya adalah Hajjaj bin Yusuf. Tapi Hajjaj bin Yusuf membunuh anak dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zubair bin Awwam. Dia orang hafal Quran, orang hafal hadis. Nah, salah Quran tidak ada salah. Nah, salah hadis tu bagaimana antum salah. Tapi orang mengamalkan hadis, orang menghafal Quran itu yang salah. Hajjaj bin Yusuf. Dan ahli tafsir yang Hajjaj bin Yusuf ya.
ahli Quran, orang hafal Quran, hafal hadis, pengamal sunnah, tapi dia yang membunuh Abdullah bin Zubair bin Awam. Ibnu Muljam ni orang hafal Quran mak. Oh, tahfidz menyuna 40 juz, 50 juz dia hafal. Itu Ibnu Muljam, penghafal sunnah, pengamal sunnah, ahli tafsir. Tapi fatwanya dia mengatakan, kau yang poh Ali bin Abi Thalib, pahala raya. Ibnu Muljam. Yang lagi-laginya, nah hadir di tempat yang orangnya. Nun tanya lah yang muda-muda laginya. Nah ada ke tanya dia ceknya kan, mulai ada ke yang lagi-laginya. Nah kan? Ha? Baik salah kaprah, baik salah surah. Itu ibadahnya menghadap ngurungnya itu kah? Berarti kamu orang yang tidak mengamalkan sunnah. Kami tidak mengatakan seperti itu. Al-Quran sampai hari kiamat tak akan salah. Sunnah sampai hari kiamat tak akan salah. Tapi orang-orang yang amat Quran dengan sunnahnya yang salah. Contohnya Ibnu Muljam, contohnya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Maka belum baca sebuah kitab bernama kitab Fathul Bari ala Syarah Sahih Bukhari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ilun baca sebuah kitab merumpuk sebuah hadis kata Rasulullah, saya khuruju qaumun fi akhir zaman huddatil asnan wa sufail ahlam, tengok ba orang kiamat akan tiba-tiba anak mudanya bodoh mengaku doa sebagai ulama. Maka lun kalan maksud Nabi kaumnya itu dijawab oleh ahli hadis Ibnu Hajar, kaum itu adalah Khawarij. Khawarij. Membuka kitab Ahmad Sawi, Tafsir Sawi jilid le. Khawarij itu adalah muncul dari Arab Saudi atau Bani Suud atau Najd yang orangnya katanya turi sebagai Muhammad bin Abdul Wahhab atau lain bahasa dia Al-Wahabi. Beda na Wahbiyah, na Wahabi. Munya Wahbiyah pengikut Muhammad bin Rustum, Abdul Wahhab bin Rustum, yang Wahbiyah. Munya Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Biasalah kalau tuan tentu, kalau tuan sebutkan menurut referensi Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan referensi Syekh Ahmad Sawi dalam kitab tafsir beliau jilid le. Biasalah kalau tuan belum baca. Maka oleh karena itu kesimpulan yang sampaikan adalah menyumenan selamatkan ulama mulai rojo. Najak bedlam ba ulama. Dan titik mana itu ibak daya. Man ana tulan untuk insya-Allah ana de katanya tengok ulang kamu. Anu katanya dalam dayahnya insya-Allah tengok katanya ayah, tengok katanya mak makin dalam kubu katanya akan na kiriman pahala dari ahli daya. Tapi na ci urang dak sekolah, pun salah sekolah, hana salah sekolah, luntuan sekolah. Ilun tuan Tun sekurang le luntuan berangkat Jakarta. Maka luntuan mau sabok pesantren disebut dengan pesantren Al-Hamidiyah. Pendiri adalah Syekh Ahmad Syaihu. Syekh Ahmad Syaihunya kira ulama raya, ketua PBNU di Jawa Barat masanya. Hubungan Syekh Ahmad Syaihu dengan Abu Ya luntuannya sahabat. Waktu almarhum Abu Ya Muhyiddin berangkat Mesir, sajan dengan Gus Dur, Presiden Gus Dur, maka Abu Ya Luntuan kurang syarat untuk berangkat, dibantulah oleh Syekh Ahmad Syaihu, Kiai Haji Ahmad Syaihu. Maka oleh karenanya Luntuan duduk oleh Abu Ya untuk cok berkah bak Kiai Haji Ahmad Syaihu. Luntuan pula badayahnya sih, dan ulama tu, nah lah dulu atun. Menang. Maka oleh karena itu kalau kita seperti ini insya-Allah kita tetap ada terus membela agama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, pesan Nabi Muhammad adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau berbuat salah, maka kesalahan itu tutuplah dengan kebaikan. Sama seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau pernah membunuh anaknya yang perempuan. Beliau pernah bermain judi. Beliau pernah menyembah berhala, Umar bin Khattab. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar, Ali tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum arak, dan juga tidak pernah mereka untuk berbuat judi. Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Umar ijak buat tempat judi. Awal beliau main judi, maka ijak dia.
tempat judi, dia berilah nasihat, dia berilah dakwah dan seterusnya. Oleh karena itu pesan Nabi Muhammad, munyo getanyo nak salah mak, munyo getanyo nak kesalahan ba Allah, maka diikutilah dengan sifat kebaikan. Yang kedua, yang paling penting, wa khaliqun nas bi khulqin hasanin. Jadilah kamu sebagai makhluk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nyo yang penting getanyo akhlak getanyo ngurung cik. Akhlak getanyo dengan ayah, akhlak getanyo dengan mak, nyo kamu lehan ni akhlaknya. Jidanyo kain-kain tak dengar berita, karena berita yang di daerahku yang rumah tutung gara-gara mak hanya hidup peng dia blocit. Paknya daerah paknya. Nan baca berita. Lun kedua pokoknya daerah kena. Daerah kena. Ya, leh kedih laju arah lok semua atau kena wa benar tinggi. Gara-gara hidup peng leh mak dak blocitnya 50 bian. Itu di rumah mak. Itu rumah. Akhlak sudah hilang. Akhlak di masa kita sudah krisis. Yang awal kita nyawa betul kita nyawa tajak liku ulama harus benar tabu. Ino hana ni kaitkan bid'ahnya. Lewatnya. Hana bid'ah. Yang awal kita nyawa merumpak ulama tak cium jara ulama ino kait buka awal yang bid'ah. Hana sana bin. Yang orangnya katanya tajib ulama, yang awal katanya tajib ulama menyudah tajib ilun tuan punya di Jawa, nya punya kiai kamu yang habis tajib habis tempat cutuknya kamu telung tu. Nya tahu awal mengambil berkah itu dulu. Bahkan bambannya merompok dengan cucok dengan anak Abu Kumala. Nanti Abu mana? Abu Kumala murid dari almarhum Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi yang paling alim dalam tauhid. Punya yang alim dalam bidang mantik, punya yang alim dalam bidang ilmu alat, nyan Abu Aziz katanya. Punya alim dalam bidang tauhid, ai mandum alim benar, tapi yang menonjol ke mana leh? Salah surah tu kan. Kokoh ceramah alun, kai ku adu-adu dia. Mandum anak murid Abu yang Daulid malim, tapi ada yang menonjol. Punya Abu Kumala, nyan menonjol di ba ilmu tauhid. Lenduk berbuah bangun anak beliau. Ternyata nasabuh kisah, nasabuh cerita yang hantam terdengar urangnya. Apa kata beliau? Abu yang muda wali munyo leh semebutnya, munyo pajuh bu, nyan murid langsung menuju. Nah. Abu baca abah Abu baca. Nya ni murid ramai-ramai jak ni. Abu badaya Abu baca, abah Abu baca ini. Nya ramai lagi jak. Makanya hijau. Nya baca. Yang baca. Lawi yang dah. Nya cerita dari anak Abu Kumala. Dari anak Abu Kumala, anak nombor 8. Anak Abu Kumala. Goyan insya-Allah malim goyan dak buat temu buat dia di Medan. Nya mana? Itu adat orang dulu. Yang orangnya ikan beda. Kita tanya Pak hadis, Pak Quran, hana kan? Hana untuk pusing. Ya, kan? Yang dulu kita datang ulama, kita cium tangan. Yang dulu kita di depan ulama, urung cik kita nyota harus menunduk menang macam. Yang dulu kita nyota kain-kain adab kepada ulama, adab kepada orang tua. Yang dulu kita nyota tajak abud, talaki ba ulama macam tapo-pro abu nujuk baca bak lun tuan, lun sakit abu nu baca doa. Nyan adalah buk-buk katanya orang awal. Yang orangnya hanale, baknya nak muda dia yang hanale. Kalau hijrah, kita mau bab deh. Kayak pegah katanya wait. Kan pada bid'ah yang pula. Betul lu habis nuntunkan bid'ah yang pun bid'ah. Kadang nak orang tanya bid'ah yang pun dengku. Bid'ahnya ni mak ayah. Bid'ah itu segala sesuatu yang tak pernah Nabi kerjakan. Katanya pun yang hana bak ngasa Nabi. Motor na ngasa Nabi kan hana. Yang disebut bid'ah. Ya kan? Bak masa Rasulullah Honda, Yamaha, Pulong, Suzuki na hana. Gatanya tak pakai. Yang disebut bid'ah. Nyo masjid lagi nyo masa Nabi, masjid Nabi na lagi nyo hana. Mandung bid'ah. HP Samsung, HP Sony Ericsson, HP Apple yang terbaru lom Apple 11. Nah masa Nabi hana itu disebut
Maka nak urung pegah bahawa cum jaro ulamanya bid'ah, punya bid'ah. Maka masuk neraka. Ya, ikut lewatnya punya gedanya tak pebut bid'ah, maka kamu dalam neraka. Ya. Jadi waktu lu dengar orang lagi nyangkut, lu teliti ternyata jamaah dirahmati oleh Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Ibnu Abbas nagure Ibnu Abbas adalah Zaid bin Thabit. Ketika Zaid bin Thabit datang unta, dia ni pelung Ibnu Abbas. Wahai gure, perahile gure, balun tuntun gure. Gure juga tu unta balun tuntun pulana gurenya, balun ni. Maka itrunlah Zaid bin Thabit. Maka dicium tangan oleh Ibnu Abbas, gure gonya iaitu Zaid bin Thabit. Dicium jaro bin Thabit oleh Ibnu Abbas. Maka itulah oleh Zaid bin Thabit. Pakan dan dicium jaro oleh hakadha ma amarana an naf'ala bi ikramil ulama. Nyokuhnyo tuan dibimbing oleh Rasulullah untuk menghormati ulama. Maka icok jaro Ibnu Abbas, murid Zaid bin Thabit, icok balik. Kata icok balik, itulah oleh Ibnu Abbas. Pakan gure cium jaro dun. Hakadha ma amarana an naf'ala bi ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami dituntut oleh Nabi kami untuk menghormati keturunan Rasulullah. Ya, berarti cium jaro ulama, nyana hadis. Ya kan? Ada hadisnya. Bilang jual tugah juhana. Ini termasuk akhlakul karimah. Akhlak kepada ulama. Nyo hanale mak. Hanale akhlaknya buat dia. Kagadok manduk. Maka ji urang jabut badai 15 tahun. Wah kampung hanai pakai lu kampung. Pakan kurang berkah. Ya kan? Tapi na urang jabut badai 2 tahun. Wah kampung pakai dia dulu kampung. Bagian bendahara kampung pakai, punya orang meninggai pakai cik, punya duduk orang kopi sama-sama baju kaduri dipakai cik. Padahal dia buat badah 2 tahun. Kenapa? Karena ada berkah. Pacok berkahnya bang alim ulama. Ya. Abu Ibrahim Waila jabut almarhum Abu Yamdawali. Baru lalu merumpok cucu Abu Ibrahim Waila. Kamu pegah abah doang beliau. Dan tanya Abu Ibrahim Waila ni dapat jabut. Nah betul beliau jabut Abu Yamdawali. Betul tentu. Tak. Abu Ibrahim Waila nyambut bak ayah beliau. Nyambut bak ayah beliau berangkat ke dia jabut bak Abu Syahmud. Ya nanti dia Abu Syahmud. Abu Syahmud belam pidi. So yang nantong jak bak kuburan Abu Syahmud belam pidi. So yang Abu Syahmud belam pidi. Gure Abu Yamdawali. Abu Syahmud belam pidi. Nanti dengar? Mungkin tapi nantong jak ziarah bak beliau. Abu Syahmud nyan jarang urang jak bak ziarah pakan karena kubur beliau nyan hanadeh. Hai maksud hanadeh kon hanadeh gaib. Hanadeh hidup dalam ruko. Letak ruko nya ini kunga. Punya orang dah kena ziarah bak Abu Syahmud nejak bak masjid raya Blampidi. Terus bak masjid raya Blampidi na ruko untuk panjang ruko, nurul kubuh nya temu nya. Ni likut dipunya. Ya, kuburan Abu Syahmud Blampidi. Karena dalam sejarah Abu Yamdawali ijak bak Abu Syahmud Blampidi jak tanya masalah. Kemudian terjadilah debat. Enak? Ya, nanti dengar lu cerita Abu Yamdawali nak sabuh masalah masanya. Nyo sejarah versi pertama. Walaupun tu lu jelaskan tu sejarah versi kedua. Sejarah versi pertama Abu Yamdawali jak nak sabuh hukum ni adalah bolehkah setelah solat baca zikir sir atau zikir jahar yang ahli semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Lagi benar. Makanya ditanya hukumnya, hukum kejelasannya. Hijaklah Abu Yamdawali, Abu Syahmud tanya sehingga terjadi perdebatan. Waktu terjadi perdebatan, bungeh matanya Abu Syahmud. Ya, bungeh Abu Syahmud sehingga pajang Tumaah Abu Syahmud ketika Abu Yamdawali berdebat dengan salah tidro Khawarij di Blampidi. Waktu mulai Khawarij nyanjak debat Abu Ya, perhilai lu kena tanya. Bak bismillahnya puban. Baru ikut bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ibu oleh Abu Yamdawali. Boleh.
bak bismillahnya pui ke. Bapunya. Hani tu kakak menang. Maka pemaaf, ini versi sejarah pertama. Dan nyo baik ni dengar langsung, artinya baik ni pertihat dengan versi sejarah pertamanya. Belum jelaskan versi sejarah kedua. Menurut ngon almarhum Abu Yahya Mudawali dan sekaligus murid Abu Yahya Mudawali bernama Abu Adnan Bakungan. Nyo ngon Abu Yahya Mudawali kan, tapi Tuhan Abu Yahya Mudawali. Ngon tapi murid lah. Abu Adnan Bakungan yang membanyo anak beliau meninggal, Walid Marhaban Bakungan. Itu anak beliau. Lon watai lon tamu dalam pustaka almarhum Abu Ya lon tuan Abu Ya Amiruddin. Dia tak kitab nan, pupu kitab nan, pupu kitab. Termasuk kita Injil dalam kitab Injil jilid 1 jilid 2 anak baca. Nya bab pustaka Abu Ya. Maka lon tamu dalam pustaka lon kalan buku lipe buku bonyo. Tulisan kaja mentah tulisan. Lon baca Abu Ya Mudawali menurut pandangan Abu Adnan Bakungan. Kalau buka. Ketika lu buka, ternyata waktu almarhum Abu Ya Ja'bud ba Abu Syekh Muddak tanyung hukum, dijak tidro urang nan urangnya adalah Muhammad Salim. Muhammad Salimnya sama lagi nan ayah Abu Ya Mudawali. Ayah Abu Ya Mudawali Muhammad Salim. Syekh Muhammad Salim. Ayah Syekh Muhammad Salim, Syekh Malim Palito. Yang berkatakan Malim kon Malin. Menyo Malin kundang. Nyan Malin bahasa Padang. Menyo kamonyo berarti keturunan Padang. Malim, menyo Malim bahasa Padang urang Malim. Ya sama lagi dengan cik lah kadang-kadang bahasa dia macam Malim tak dukunya. Ya kan? Maka ijaklah ngon Abu Ya Mudawali bernama Muhammad Salim. Wahai Tengku Mudawali, jak tak jangan dong. Dong kena tanya sabo hai. Bak Syekh Mud belang biru. Maka juga Abu Ya ubailah lun bah kinom tu. Ana pun pengendong dia. Abu Ya Mudawali matanya hai itu pun bahawa Muhammad Salimnya kena debat dengan Abu Syekh Mud. Maka ijaklah dua pro belang biru. Maka ternyata ingat tu terjadi perdebatan. Muhammad Salim itu pun bahawa Abu Ya Mudawali urang Malim. Menyana pupu je tu. Dia bantu. Itu pun. Maka terjadi perdebatan masanya dengan Muhammad Salim. Alhasil Muhammad Salim karena hana adab bagure, maka duduk Muhammad Salim ditembak abah-abah. Karena maksudnya kan mentong perang kan. Itu turun padunya, perang mentong. Itu kena tembak aja abah-abah. Ya, hati-hati ya. Lagi-lagi ngomong ilah lebih gak hana ilmu juga daripada anu melawan gurai. Lebih gak hana ilmu karena lunyo dididik oleh almarhum Abu Lun. Carilah guru sebanyak-banyaknya, banyak guru banyak doa. Nyan pesan Abu Lun buat. Abu hana buka Abah Lun, carilah guru sebanyak-banyaknya, banyak guru kamu jadi orang alim. Hana makanya kitab yang ana tu talibin lun tuan lun but bak put dro gurai. Nyan dilihat kitab yang ana put dro gurai lun tuan. Tiap-tiap lu lebut lu laki doa, gurai ni doa lun tuan. Gurai ni doa lun tuan, gurai doa lun tuan. Musabih benar. Makanya lu hana laki ba Allah, ya Allah, jadikanlah saya ulama. Hantong laki ni. Ya Allah, nu pujud lan lu jadi pendakwah. Hantong laki. Mungkin ni karena doa guru. Kamu ya? Itu Muhammad Salim. Nah, maka yang kena sampaikan, lawatnya hana le akhlak yang laganya. Tanya tajak ba abu. Nah, bacalah doa macam lun takit mata. Abu napruhlah baca doa ba'i lun takit perut, lun takit hati, lun takit macam-macam takit ke abu. Menyujud mula-mula baca doa kerana lun tak takit lun tuan abu. Kajet kena oleh dia. Maka baca doa oleh abu. Nah, itu perbuatan orang dulu. Tapi hurufnya yang bab laginya dikun kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat, itu bahasa Nabi, tapi salah ibu makna. Orang jambut lawainya benar-benar dia surah, tapi salah ibu makna. Ya. Yo, dah jawab abu begitu contoh abu napruh lah macam. Tapi baiknya untuk laki baklo nah biar napruh. Hana niku delong kau rumah lain. Dia jawab abu takrung macam. Baik baklo untuk baik. Ini untuk kamu be okok maklum untuk kana mangat je. Nampak leh. Ya kan? Kenapa hari ini dibilang bid'ah? Baik tak dalil ni lah.
Lo hana lu pegah dalil. Tengku 4 dalil lagi tanya tak laki ba ulama atau pro-i nya ini tajid 4 dalil. Okey, lu sebutkan dalil sabar. Di suatu hari ada sahabat datang, dia ingin pulang ke Madinah. Bak pertengahan jalan, nah sahabat kampung mendung kena taun, kena punang penyakit. Maka ijak sahabatnya, bila keso yang je ubat kamu, maka kamu akan juk mendung harta kamu. Ijak sahabatnya. Dipegang oleh sahabatnya menang-menang. Belum baca Fatihah. Belum baca Fatihah, insya-Allah boleh. Baca dulu Fatihah. Boleh mendung. Ini amalannya dalil yang pertama. Menyampaikan hadis, jak balun lah kabunyo hadisnya. Yang kedua, kenapa dalil? So yang nan menturi dengan ilmuwan Jepang bernama Dr. Masaru Emoto. Nanti tengok? Nanti tengok? Doktor Jepang orang leh mentong dia je. Dia tulis mentong bak Google. Maka mana phone Google, dia tulis bak anu. Anu dia tulis Dr. Masaru Emoto. Kan Ajinomoto, jadi Ajinomoto tu. Emoto, Ajinomoto kan untuk masak kan. Nyan kat ahli mak-mak dia mendung, rinau dia. Apa kata Dr. Masaru Emoto? Air yang dibacakan hal-hal baik itu akan menghasilkan kristal lebih banyak daripada air yang tidak dibacakan yang hal yang baik. So yang pegahnya orang Islam, kan? So yang pegahnya orang beriman, kan tengku. Tapi Dr. Masaru Emoto yang meyakini, menyokotanya tak baca hal-hal yang baik, dia akan menghasilkan kristal yang baik. Maka kenapa lah sejak abu terus insyaallah boleh. Maka kata Rasulullah, Fatihatul Kitab syifaun ala kulli da. So yang mantang punya sakit baca surat Fatihah, insyaallah dia akan dipulihkan oleh Allah dengan surat Fatihah. Kembali lomba hadis Nabi benar. Oleh karena itu, khaliqin nas bi khulqin hasanin. Jadilah kamu sebagai makhluk yang berakhlakul karimah. Mak-mak ayah-ayah yang terhormati, maka oleh karenanya nyokuh lebok pesan Nabi Muhammad yang Tuan sampaikan dalam ranah majelis acara Maulid Rasulullah SAW dan baik tua buno kalau Tuan surah tentang Abu Lahab. Menyo Abu Lahab nyan ulang tu menyo Abu Lahab nyan mengadakan maulid kon dari Islam, bukan orang yang beriman. Allah juk syafaat apalagi ki menyo menang tengok ton ke mari ta pura melong nyan maulid Nabi. Mari tajuk harta untuk maulid Nabi. Tengku ilun napeng baca tengku nyo nunjuk penyo undanglah penceramah lun sedekah lun. Ya, maka kata Abu Bakar As-Siddiq pernah berpesan bak katanya dalam kitab Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ni Abu Bakar, man anfaqa dirhaman, siapa yang ada duit itu dikasih ila qiraatin nabiyina Muhammad, undang urung penceramah, kana rafiqi fil jannah, maka tengok urungnya dalam surga bersama berdua. So yang pegahnya Abu Bakar dalam kitab lun kan kitab ahli hadis Ni'matul Kubra. Abu tengku ilun napengyo nyopeng lon cok peng 2 juta ni purayu uro maulud nyopeng lon tuan. Maka kata Umar bin Khattab, man azzama bimaulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so yang peraya hura Nabi, so yang peraya hura lahir Nabi, kana faqad ahyal Islam, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Abu tengku lon peng hana mampu Cina yang Rp500. Kaji lah, Rp500 kaji kalau lumayan lah, tak belum batal ni, tak perlu di kemenatan tu nah. Ni perlu tu masjid, mungkin banjir. Kaji lah, belum ni batal pudu inan untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah 4 dalil tengku Utsman bin Affan. Man anfaqa dirhaman ala qiraatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, so yang napeng nujuk pengen untuk mengundang penceramah, untuk baca sejarah Nabi, untuk mengundang majlis zikir, baca al-berjanji,
kana ghazwatal Hunain wal Badrin. Sungguh dia sudah seperti berperang Hunain dan perang Badar. Perang Badar adalah perang yang berpahala. Haji terkena oleh, maka oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kena tuan sampaikan malam ini adalah bab agamanya penting. Ulang tu. Bab agamanya penting. Terserah siapapun pemimpinnya, Pak Kecil kah, Tengku Imum kah, kalau dia tidak mau lagi patuh kepada agama, maka sungguh ad-dinu afatuddin salata. Agama itu hancur sudah kalau dipimpin oleh 3 golongan. Salah satunya imamun jairun, geci yang jahat, Tengku Imum yang jahat, Pak Camat yang jahat, presiden yang jahat, wakil presiden yang jahat, bupati yang jahat, wakil bupati yang jahat. Maka kata Rasulullah, afatuddin, itu agama akan hancur. Agama kita hancur karena 3. Pertama adalah faqihun fajir, ulama akan mulai anak ilmu, imamun jairun, pemimpin yang sudah mulai jahat. Arti jahatnya hana peduli terhadap ilmu agama. Terserah aja menyembah anak patih abah Nabi, terserah. Drum yang patih habalun ayah, mak yang patih habalun hana pu. Lo yang kau ulama, lo yang kau abu, lo yang kau tengku, tapi menyokalun pegah haba tentang Rasulullah yang wajib patih. Maka oleh kerana yang perlu anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang sejarah Abu Yahya Mudawali. Nalun tuan me buku berjudul Biografi Abu Yahya Mudawali yang ditulis oleh Abu Yahya Muhyiddin Wali. Mandung lengkap. Menyo kena cok karya Abu Yahya Mudawali nalun me. Menyo kena cok karya Abu Yahya Muhyiddin Wali nalun me malamnya. Menyo kena cok karya Abu Yahya Jamaluddin Wali nalun me malamnya. Kecuali Abu Yahya lain hana. Maka hana baklun buku. Ya, aja dah. Dia terkena oleh mudah-mudahan bermanfaat. Analun baca doa ile, analun untuk talum ile, karena mungkin tanya na sesi tanya jawab. Terima kasih sama-sama saya ucapkan kepada Abia. Ini kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya sore ini Mudah. Mungkin bawa lenang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Abu Yahya Habibi dan rombongan, dan yang mulia Lawan Katimizid, Tunggu Kecil, Imam Nasar, tokoh masyarakat Bandung, dan yang sangat mencintai seluruh jamaah Majelis Taklim di malamnya baik pun Muradam dan Rina, dan malamnya cukup tidur. Karena seperti yang mulia dan percaya dan firman-Nya dua, walaupun yang mungkin belum cocok balutnya menyukai Abu Yahya. Yang pertama, sidro anu di luar nikah. Makna di luar nikah hana muli ayah ini. Anunya apakah dia kali jadi karena anak dari ayah? Yang pertama, kenapa kan? Karena di luar nikah, karena anak dari ayah. Walaupun dari ayah di luar nikah, dia menjadi karena ayah yang jauh pada anak ini, yang dari pun sudah anak dari. Yang kedua, talak 3. Suami istri talak 3. Dalil ya. Ya. Sering terjadi
Segala punya bahasa Aceh muda, Cina muda, mana sebelum dia nikah dengan orang lain. Sudah 1 bulan atau 3 bulan mungkin orang itu balik kemana? Apakah pimpinan desa tersebut tanggung jawab dengan masyarakat tersebut, atau ustaz yang ada di kampung tersebut tanggung jawab dengan Allah, atau masyarakat satu desa tersebut? Kenapa? Karena sering terjadi ini dalam 3 bulan kembali banyak terjadi di Kecamatan dari Kabupaten ini. Terima kasih Abu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Definisi anak yatimnya, apa definisi anak yatim? Bukan anak yatim yang termasuk anak yang anak ayah, yang betul-betul anak ayah, lagi anak hasil zina. Atau anak yatimnya adalah anak yang awalnya ayah tapi anak lain. Maka nyo membaca dalam kitab Al-Bujairimi bahwa khilafiyah ulama tentang sebutan anak yatim. Yang lebih le pendapat ulama adalah anak yatimnya adalah anak yang ketika anak ayah yang meninggal, maka disebut anak yatim. Oleh karenanya apabila ada berbeda pendapat ulama, ilun tuan lebih pas lencok pendapat ulama yang lebih le pendapat daripada yang pendapat kila yang ada yang orang Dayak. Kilanya itu pendapat lemah. Tapi bak almarhum Abu Ya ulun tuan, pendapat kila orang zaman dengan pendapat kila orangnya beda tak tentu. Pendapat kila orang zaman, pendapat orang betul-betul mandim ilmu. Punya pendapat orangnya kila, nama ilmu. Oleh karenanya, maka ditanya tacok definisi yatim itu disebut dengan istilah adalah anak yang anak ayah. Maka disebut ya yatim. Cuman mana pertanyaan lain tu, mempunyai anaknya hasil zina anak sebut yatim, hau arah tu mengatanya tajuk peng sedekah menyai tamu yatim dan kiban didik. Padahal itu kan sayang ni sama lagi anak yatim yang lain. Oh, punya lagi yang pertanyaan, bedanya harus tetap sama anaknya dengan anak yang lain, tapi tidak disebutkan ya yatim. Yang nanya kalau untuk baca kitab Abu Jairi bisa dilihat seperti itu. Kemudian yang kedua berkenaan tentang talak 3. Pertama, lu kena jawab bahwa dalam kitab Al-Mahalli sepakat bahwa ulama mengatakan talak 3 itu jatuh 3. Talak 1000 jatuh 3. Talak 2000 juga jatuh 3. Kamu faham kan? Tapi dari bandung pendapat ulama, Al-Quran tidak menyebutkan talak 3. Al-Quran disebutkan talak 2. Ini pendapat Abu Ya Lentuan, Abu Ya Muhyiddin. Abu Ya Muhyiddin setuju talak 3 jatuh 3. Tapi beliau memsebut bahwa talak 3 jatuh 2. Ini lenturahnya walaupun hai tamang ulang dalam pertanyaan lenturah betul-betul. Talak 3 jatuh 2 itu menurut Abu Ya Muhyiddin, kenapa talak 3 jatuh 2? Dengan alasan kadang orang ipurut talak atau urinong dengan tidak sadar. Ketika hana sadar gaduh akal. Maka alasan itulah yang membuat almarhum yang mengatakan talak 3 jatuh 2. Tapi almarhum Abu Ya tetap setuju sepakat talak 3 jatuh 3. Kemudian pertanyaan berkenaan talak 3 dengan muhallil. Muhallilnya mengubah talaknya. Jelah tak bermakna cina buta dan no. Berarti kan benar muhallil. Hai talak 3. Contoh drone berputar le. Tu benar le. Dah dari panjang ka kebulan-bulan ka cinta alam dengan rino. Mang kibanci ka taluk le. Kak tahu rino dengan. Hai. Kamu nikah lah dengan agamnya. Ada juga apa itu? Ada, dia menikah orang, dia laki cerai. Ini disebut dengan Cina buta. Bolehkah begitu? Tak boleh. Yang boleh bagaimana?
talak 3 jatuh 3 tetap muhalil lagi son, lagi biasa. Jalankan muhalilnya. Jih menikah dengan orang menikah dengan orang agama lain. Silakan. Tapi jangan minta, hai, ni perlu orang jangan kena balik. Hanya dengku. Tak boleh hukumnya. Ini disebut dengan Cina buta. Dan ada form pakai sebut Cina buta. Apakah nak diboleh buta kan Cina? Nyampe tanya Cina ni abak burai lain tu. Nian benar kan? Ya kan? Yang kele kasus orang-orang yang kalau kejadian tingkah laku orang yang talak 3 je balik langsung mana pakai muhalil. Kiban hukum orang yang tempu atau nak kena orang kampung atau saya tanggung jawab orang kampung tunggu imum atau lentuan atau budaya mana. Hai hati je nak orang talak 3 tapi dia hanya pakai muhalil langsung balik itu pakai fatwa bro. Ada pun Allah nyari Allah Taala nya kata dia tak balik juga lagi biasa benar. Mana pakai muhalil bang? Hana balik juga lagi biasa. Itu hal yang tidak dibolehkan dalam Islam. Ketika perbuatan itu tidak dibolehkan dalam Islam, gedanya takalannya hanya kategori. Nyan salah. Gedanya yang takalan pihak tuku imum yang tengah mendang atau ulama yang tengah sih. Ana berkhabar. Maka yang pertama yang salah adalah orang yang pertama kali melihat. Orang yang pertama kali mendengar. So yang pun dengarnya hancur. Yang kejadiannya dilakukan tapi kita nyuna ilmu hancur. Nyan yang paling pun bertanggung jawab. Walau benar tengku imam juga harus tahu, ulama yang dalam daerahnya juga harus tahu. Karena ini pesan Nabi tengku man ra'a minkum mungkaran. So yang nekalan pun orang yang tengah pegat mungkar falyughayyiru biyadi, ubahlah dengan tangan. Artinya dengan amar ma'ruf, ditegur. Bang, wahai urino, nyo hanjut drone lagi nyo cara aja. Munyo drone ka drone talu le, harus muhalil le. Menikah dengan Allah. Menyodoh hanya talu le yang lain kiban, yang kena resiko dia. Hai lo bubut. Terserah ron, lo kalau lo bubut. Kalau lo nasihat. Yang mana dah? Tugasnya tak beri nasihat. Yang salah adanya adalah yang hal-hal lagi hanya tegur, hanya tak beri nasihat. Apalagi gosipnya kata sebar yang gosipnya kan bagah haji. Ya kan? Maka gosipnya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Gosip teruk gede segini teruk. Padahal kampung ni kejadian terus ini. Maka orang yang dengar-dengar yang mentang hana yang pubut, hana beri nasihat, mandum berdosa. Kenapa? Hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, ubahlah dengan amar ma'ruf. Ya kan? Fa in lam yastati, Rasulullah kalau kamu jual barumahnya hanjut, ilun bahkan hitam leurnya. Kena ipoh lor. Maka kata Rasulullah, fabilisani, kalau kamu tak bisa berdakwah dengan tanganmu, berdakwahlah dengan lisanmu. Nijak ba urang yang baik menan hai adun, baik menan abang, baik menan hayah cut, lanjut. Menyudran lagi yang tu kepala yang lain, yang kamu takut tengok Allah bungeh kampung, ya Allah nak petron itu, yang kenang kan ran mentang, dan kenang cik. Ini menan ke? Dipegah dulu ni alah pandai nak habis dah dengar yang bang lanjut dulu fa in lam yastati, kalau kau sudah berdakwah dengan amar ma'ruf tak bisa, kau berdakwah sedang dengan lisan pun tak bisa, fa biqalbi, maka pakailah hati, tadahkan tangan ke atas, ya Allah kan dalam dina tahan dengar ya Allah, maka ya Allah nampu selamat kepada kami ya dengan doa. Baik langsung kedih berdoa nunggu. Dan doa memang mudah. Urang ke habis dalam dosa. Nah cara. Maka oleh karena itu hal yang tadi olehnya perlu tuan sampaikan karena kamu idih menancip lagi. Yang uronya laki mah nang sebutkan kampung, nang urang jak bak lon tuan cerita kanu hukum. Tengku imum lah yang pegah sahnya. Tengku imum. Yang pegah sah tanda oleh hanya payah mukallil langsung balik gerak je. Habis dulu. Nah, dalam gue mencit. Mana sebutkan dalam kampung tu? Mana sebutkan? Sudah? Nah, jadi benar cara.
Itulah jawaban dari lun tua. Mudah bermanfaat. Punya salah jawaban lun, ni tanya mbak gure-gure lain. Atau kurang puas, ya kurang puas jawaban lun. Laki mah mungkin ilmu lun. Jadi dia tanya mbak gure-gure lain. Kaji lain lun. Terima kasih. Nah, urina di mana? Nah, urina nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu mulia Abia Wajibi Muhammad. Kamu ada nama Ulina, kamu tanya, manalah ada muhu. Kamu kubape, tidur mayamu. Kita lebih kan kamu kadang kubu mati ataupun Tuan. Kah? Kalau bahkan kamu jo yang kamu kuat jo yang mewakil bahannya menuju kadang kubu. Cuma kamu melakirkan yang lebih dan kamu jo masjid yang tengah tinggal. Nombor dua. Yang kedua, tiban hukum saksi-saksi palsu. Artinya saksi yang tiban kamu pakai wadah kamu ke dalam pernikahan. Hanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang fun benar nama tutuh mayam. Kemudian thol lebih agak menyo lonjo bak masjid atau bet kubu, bet bak kubu. Jadi kadang nasi bahasa yang nampu kamu wajah selatan. Nyo kamu wajah selatan kan baru menyuruhkan nyo. Mana dong ko? Pertama, ilun nak peng tipu mayam, namuk tipu mayam. Tahu lebih agak. Pukul lenjo nyo untuk orang-orang yang berbak kubu, ya kan? Bak kubu atau lenjo bak pihak masjid atau lenjo bak pihak menasah atau lenjo bak pihak madrasah untuk membangun masjid, menasah, madrasah. Tahu lebih agak. Yang lebih agak adalah yang lebih orang pakai, yang lebih manfaat gila daripadanya. Nah, menyo masjid lebih orang pakai. Menyo masjid lebih manfaat yang menjadi orang rasakan. Maka lebih agak bak masjid tajuk. Jadi cara tajuk ji adalah cara terpenilai dari dua buah kebaikan. Part yang orang cok, part yang yang manfaat ji pakai lego. Yang mana cara? Apabila mengadu dengan dua kebaikan. Menyo mengadu dengan dua keburukan, dua lanjut. Ya kan? Menyo mengadu dua buah kebaikan. Tengku, mana? Menyo lenjok tiploh mayam bak orang buat bak kubu, hai manfaat ji. Manfaat ji. Tapi manfaatnya hanya orang yang buat bak kubu. Mana nak? Hanu pahala ji, hanu masalah pakan juga, kak je kan? Tapi menyo kita nyojok untuk pembangunan masjid, yang masjid yang pro kiamat udah baju-baju. Udah burung semayang inan, urung baca dalail inan, urung pegak maulud inan, urung baca zikir inan, pergi majlis ilmu. Ija aja, maka pahala adanya ija. Mana cara? Jadi kesimpulan ji mangat. Apabila katanya hana mungkin tapi pilihnya yang godnya pu yang godnya, maka pilih yang le bermanfaat bagi urang. Ya, mana? Kon berarti hanjit lu pegah jobanya punya terserah bagi dan nyoman berunci. Kemudian nah itu yang pertama. Yang kedua, saksi palsu. Buka kitab Mir'atul Tulab karya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Nya ulama dia. Ana bejojo taco. Langsung ulama dia Syekh wala. Buka kitab Mir'atul Tulab. Baklunna kitabnya. Lu semebut kitabnya urus Sabtu. Insyaallah online nah. Nya menghendang kena buat
urus Sabtu Bungoh 010 buka aja halaman kamu Facebook nya dulu tuan tu tengah sebut kitabnya. Mir'atul Tulab Tubai Beno yang khusus tentang masalah saksi, dagang dan seterusnya. Fatwa Syekh Abdul Rauf As-Singkili, saksi apapun saksi, kon bab nikah mentau mandung saksi laju minat. Munyo saksinya palsu hana sah akad. Munyo saksinya palsu hana sah akad dalam nikah atau jual beli. Munyo saksinya fasik, kon palsu fasik. Yang kadang-kadang jid mentang tak pakai. Itu benar fasik. Ini tidak orang alim, tapi fasik betul benar. Itu pun tidak dibolehkan. Saya buka Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam kitab Mir'atul Tulab. Ajalah itu kon jawaban tuan langsung ambu gadanya yang jauh. Kemudian saksinya mbek, mempunyai saksi main game gimana tu? Yang terserah aja semuanya. Yang terserah. Kadang orang je kesaksi yang model orang pegat yang bro. Munyong benar mangat. Ada yang dua buah kebaikan, mangat tapi pilih. Berarti yang le yang god untuk umat. Tapi orang tanya yang balon dua buah yang bro, empat yang get dulu. Dua buah yang bro, empat yang get, bang tak jauh kan? Jadi nak kejadian, nak tira orang yang orang kopi, ya balon jak curhat. Ini tengah hujat kopi. Engkau lagi tanya tiada hujat, kena curhat macam. Orang bekas silakan curhat, benar engkau. Di orang kopi lu, nak orang berdebat. Iti orangnya, ini mencip, semayang hana. Iti orangnya, ini hana mencip, tapi semayang hana. Munyo iti orangnya, ini mencip, semayang hana. Yang kot yang empat itu. Nafong, dia ulang tengok tu. Tidak orang berdebat yang positif, teruk dua malam, tak piu-piu. Yang orang kopinya hana ini makanya waktu lendu orang kopinya jangan curhat. Yang tidak orang kain semayang, main chip tapi main judi. Yang tidak orangnya ini hana main chip, di semayang hana main chip tapi semayang hana menang lah. Yang kayak error kau boleh lupuan. Jadi lu pilih mana cara. Lu pilih mentang nyo aqua dua boh. Aqua yang taboh, nyo taboh. Yang taboh nu puduk lah kulit. Saya nak taboh tu pilih kulit bui empat yang gua. Ya, nu pilih dua apa? Yang menang cara. Jadi yang mudah lagi nya. Yang jawaban yang kedua, jawaban yang kedua, pertanyaan kedua. Tiba mana? Nak lebih pertanyaan. Dua boh. Oh, kabeh. Kabeh. Jadi mengenai saksi yang paling lengkap pegah habar tentang saksi jid buka kitab Mir'atul Tulab. Hanya karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi terkena. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan wakil tadi apa dulu tadi? Jadi tahu wakil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menurut Abiyah. Jadi pertanyaan yang pun mungkin pertanyaan simpel, tapi bagi lu hanya simpel. Yang pertama, kenapa seorang wanita ataupun tidak bilang tidak diwajibkan untuk sembahyang Jumat secara berjamaah? Yang kedua, pertanyaan Nun, bagaimana pengertian ria dalam ibadah? Dan mantan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa ini hanya wajib Jumat? Pertama, karena itu perintah Rasulullah bahwa yang wajib Jumat mandung urung agam, hanya wajib bagi urung inong. Yang perintah Nabi. Yang kedua, posisi urung inongnya memang kalau betakan Jumat laju sembahyang Idul Fitri, Idul Adha memang tidak diwajibkan, tidak disunnahkan, tapi sunnah urung inong sembahyang di rumah. Menyuhana petuh habalun, buka kitab Sabilal Muhtadin. Di luar baca jilid ha karya Syekh
Ar-Raniri, Nuruddin Ar-Raniri. Makruh tidak orang inang tari jak semayang berjamaah. Makruh tidak inang tari jak semayang berjamaah di masjid, bukan di rumah, di masjid. Ini bukanya saya bilang tadi, jadi tak kitab Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama Aceh sih, walaupun dari India beliau. Ya, jadi dia jauh dari referensi dulu. Ya, makruh tidak urinong berjamaah masjid. Urinong yang tadi, mana orang tanya, mana yang tadi di Bandung pun makruh. Itu benar. Maka dijawab oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri bahwa makruh juga tidak urinong yang paling buruk ya semayang jamaah di masjid. Jadi waktu dalam semua pun kita pun fikir pakai mana orang tadi okey lah, kita melangkai itu. Mau orang bro, betul benar. Orang hitam betul. Kenapa? Karena dia merempok jawaban akan terjadi fitnah. Ya kan? Terjadi fitnah. Makanya orangnya fitnah yang paling lenyan itu bit dari orang ini. Makanya Rasulullah berkata, ad-dunya mata'un wa khair. Dunia itu ada perhiasannya. Di mana perhiasan dunia? Mata'wa al-mar'atus salihah. Perhiasan dunia ada pada wanita yang solehah. Kalau dunia perhiasannya wanita solehah, itulah perhiasan dunia sebenarnya. Tapi kalau tidak demikian, maka hancurlah dunia. Maka fitnah lebih dari urinong. Hijab itu urinong yang anak dari atau urinong dari hijab semayang jamaah. Itu bila fitnah. Apa ni badang jalan tu kamu rumpang uragam. Nya nak puturah le ya. Kamu menang laju lah tu mau HP lagi teman-teman. Nya, maka oleh karena itu hukumnya makruh. Oleh karenanya salat Jumat tidak dibolehkan bagi orang perempuan walau menan apabila orang inang katanya memang nak sengaja sembahyang Jumat. Boleh tengku? Boleh. Man harus ulang berarti harus yang ada dulu. Contoh ini kan nak sembahyang Jumat, contoh. Maka katanya kan namanya urinong. Maka urinong likut mesti likut paling gede tu. Nak kosong mesti contoh atau di atas anak udah. Tira urinong sembahyang Jumat saja katanya. Boleh enggak tengku? Boleh. Ada pahala? Ada. Tapi tidak dituntut oleh Rasulullah. Menyamunan harus ulang solat sembahyang dulu sama oleh tanya cik. Di sembahyang Jumat tanya ulang sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Nah jawabannya. Yang kedua tentang masalah ria dalam ibadahnya, letak makna tengku. Ria itu bisa dibuat makna orang yang menyombongkan diri. Bisa juga dibuat makna orang yang menahan-nahan diri dari menyombongkan diri. Yang ria cik. Hai kiban maksud dia? No. Nah tira urang kena jak masjid. Watai kena jak masjid, terus masjid, maka dia sengaja memperiakan diri. Pakai baju paling lagak, menang kacamata ayu je. Kemudian itu sembahyang dua jemnya. Ya mandu-mandu minat sembahyang sengaja untuk ikan leleh kau. Itu ria. Nacik yang ria, orang sengaja naik petunjuk sombong tapi ria. Jak masjid ya. Alhamdulillah takut ria jak masjid. Hanya bahaya cik. Ya. Nah orang jak masjid ria yang bahaya. Nah orang kita pakat masjid, ipegah lembek masjid untuk takut ria. Dan bahaya cik. Itu juga orang tak mau memperkenalkan diri dia ria, sesungguhnya dia juga ria. Lagi bunuh contoh. Masjid itu sunnah kan sembahyang jemaah kan? Tapi nah orang pegah pakat lor hai masjid, takut ria. Man tempat sembahyang di rumah betul. Nyentalah sih nunggu. Hati-hati, iblis itu punya senjata yang paling canggih. Iblisnya adalah makhluk Allah yang paling malim dalam bidang tauhid. Anak tu main dengan iblis nunggu. Waktu tanya orang iblis, Tuhan kah? Dan Allah Tuhan lu. Membaca surat An-Naml, membuka surat An-Naml. Ketika iblis diturunkan dari surga, iblis berkata, ya Tuhanku, demi kekuasaan Engkau. Dia mengakui Allah itu Tuhan dia. Hati-hati. Maka oleh karenanya riano kemudian panjang tak surah. Dia tanya baca kitab Sirah Salikin. Makna umum
je lomboh mana umum. Ria itu artinya sombong, memperlihatkan dirinya dalam ibadah. Menyuna hati kita menang, memperlihatkan diri dalam ibadah walau hanya sedikit, itu namanya ria. Sama lagi sombong. Kenapa tak boleh sombong? Allah berkata, al-kibriya'u libasi. Sombong itu adalah pakaianku, engkau tak pantas memakainya. Ya, benar. Aja benar itu. Nah, terkenal oleh. Sudah habis ya? Sebelah tadi mungkin Hah? orang sebelah tadi mungkin ada ni. Terima kasih. Oh ya ya. Sama-sama menyampaikan kepada Abuya. Jadi mana? Nak coba online mana? Bahawa nak orang tanya, apakah betul kita Salam Mutadin yang karya Nurunan hari ini? Jadi bahasa lentuan, kitab Salam Mutadin bab bine. Hanya biasalah tu, baik kokoh ceramah lu kadang-kadang ikoh lego. Jadi nak orang nak tidak orang Wahabi kan dah semayang anjuk baca Fatihah karena hanya hadis. Ini lomba lah. Menyomenan, muputunya obat lon. Je baca Fatihah ada larangan Nabi, kita baca Fatihah ada semayang nah. Di kok video ni lewatnya seolah mendukung. Maka oleh karenanya cocok benar. Nah orang tanya, maka we akan sebelah mutadin atas orang hari. Nya kan kata orang hari yang nom pegang no kitab sebelah mutadin bab bine. Nah dua buah kitab. Bab binehnya kitab Siratal Mustaqim karya Syekh Nuruddin Arani yang di dalam kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, luruskan karena nak habar dia online menotro. Ya, baik kokok tu. Kerja kedang dia dulu. Terima kasih. Kepada Abuya. Kabar water. Ini kira. Yo, nak itu. Hanya untuk okey. Ya, aman. Okey. Terima kasih. Sama-sama mengucapkan kepada Abuya. Mudah-mudahan Abuya tadi sampaikan pertama sekali kita amalkan. Kalian walaupun manaknya maknanya kali datang mulut hibah masjid karena 4 awal kemudian dan di desa masing-masing yang sesuai dengan itu yang bahwa terpengaruh dengan pihak yang tadi artinya pena yang sudah bid'ah sesuai dengan dia sampaikan dulu karena kalau beredar dalam masyarakat kita yang bahwa nas bahagian dulu yang tingkat elit betul sudah berubah. Yang kaum lain berhubung ya sudah boleh anjing. Mana boleh yang tahu yang sudah apa tidak boleh. Karena nak buat boleh. Nah kaum lain berhubung ya sudah anjing boleh. Yang boleh. Mana menyapa dulu ada betul beda. Mana bahasa lain ingat soalan. Kemudian selanjutnya sesuai yang disampaikan Kuno yang bahwa dubbingan dari buku ataupun kitab karya Abuya Udawani. Nah di sini sobat yang ingin yang harga ada bervariasi tergantung kitab tergantung buku. Bagi Indro Rupi dan Abu yang ingin belajar adanya belajar buku sama-sama silakan membuat panitia dan juga punya bagian anak baik yang bagian buat panitia silakan buat bawaan tadi yang buka Lebut lengan. Bang Rani keburu-buru kuat ya nyo lagi posisinya biar nyo jibu istirahat dan nyo pun kahih kamu berdua segala keluarga ucap terima kasih yang bermanfaat kepada Abuya dan juga kepada
tunggu yang kemarin menemui yang rasa dari Bro dan juga Bro berucapkan kepada terima kasih yang melambungkan kepada panitia PHBI yang kahit wajib kasih ke minggu itu tapi terlaksana acara yang kita inginkannya. Demikian yang terakhir Pak Abuya tutup dengan keberkatan dan doa berhadiah. Belum buat selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada nama bagi yang majmu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa ruku'ana ruku'an tawadhin wa sujudana sujud mutadarri'in wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa zunubana zunubal mustaghfirin
kawan jadi pu yang juga ada hal-hal yang mungkin berempat berarti undana nilai mah mudah-mudahan katanya mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megatah belum tikui cota Ya, betul. ada. Ya, makasih bang. Yang peduk ya tengah lah ya. Ini apa betul ya? Alhamdulillah, acara tausiah Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Baitul Akram, Gapui, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi akan selesai. Sementara yang ingin download video secara langsungnya untuk nak upload kembali di YouTube masing-masing yang dari zaman tanpa orangnya kamu izinkan, dengan tujuan supaya menyebar ilmunya. Doa ke Abuya, doa ke kamu sehingga kamu lanjutkan perjalanan uluk Semawe sampai tanggal 20 Put. Kemudian tanggal 20 berangkat ke Labuhan Haji sampai tanggal Leh atau Put. Setelahnya kembali ke wilayah timur Labuhan. Ya, kawasan Muluh Belangara, Aceh Utara, Ukon hai katalah. Dalam Teluk Buluh, daerah Belangwu, Aceh Luk Semawe, Puro Jumaat, insya-Allah Abuya khatib atau khutbah Jumaat di Belangwu. Kemudian malam Sabtunya dilanjutkan dengan tausiah Maulid. Ya, kamu undang Wahabi Mandum tu nejak. Leleh surat-surat, tak ada pu kita mak Facebook kan.